Hai, selamat datang di Tarot Channel. Kali ini saya akan melakukan baca umum atau jalan reading untuk zodiak Gemini di bulan Desember tahun 2021. Perlu diingat, readingan ini bersifat sangat umum, jadi bisa terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan sendiri dengan keadaan teman-teman di luar sana. Readingan ini juga menarik energi secara kolektif, jadi ada kemungkinan ketidakcocokan untuk beberapa individu. Jadi kembali disesuaikan saja. Pesan saya adalah ambil pesan yang positif saja dari pembacaan ini dan tetap berkeyakinan teguh pada Sang Pencipta. Readingan tarot ini hanya bersifat hiburan. Cek kembali Sun, Moon, Rising, Venus kalian masing-masing untuk mendapatkan readingan yang maksimal. Oke, mari kita mulai saja. Cari reading zodiak Gemini di bulan Desember tahun 2021. Cari reading zodiak Gemini bulan Desember tahun 2021. Reading zodiak Gemini di bulan Desember tahun 2021. Reading zodiak Gemini di bulan Desember tahun 2021. Kalau sekilas dilihat, ini semuanya seperti perkumpulan bapak-bapak ya. Ada apa dengan bapak-bapak? Ayo, para bapak-bapak. Oke, kita baca dulu dari segi energinya. Ada beberapa hal atau beberapa kebohongan yang harus dilakukan. Mungkin ini terkait dengan sebuah komitmen tentang keluarga atau sesuatu yang tidak dapat diungkapkan keluar. Oke. Jadi kondisinya ada beberapa hal yang membuat Anda menjadi quiet atau menjadi sedikit cool, menjadi diem gitu. Terkait beberapa hal yang berurusan dengan otoritarisasi atau sebuah kekuasaan seperti itu, dan ada beberapa hal yang membuat Anda sedikit menjadi beban untuk something, untuk sesuatu yang ini menyulitkan keadaan Anda saat ini. Dan hal tersebut sebenarnya bisa terselesaikan dengan bagaimana Anda melihat lebih luas tentang segala sesuatu yang dalam arti kata ini juga bisa menjadikan sebuah trik atau cara untuk keluar dari permasalahan. Oke, kalau kita masuk dari segi percintaan, mungkin ada beberapa hal yang membuat beberapa dari Gemini ini kembali disesuaikan ya, membuat para Gemini ataupun pasangannya enggan untuk menjalin komitmen yang mungkin berhubungan dengan keluarga atau sebuah restu yang sebenarnya tidak terrestui, maybe dari keluarganya, tapi kalian itu berdua saling mencintai, dan ya karena terhalang dengan restu dan beberapa yang mungkin tidak menyetujui kondisi hubungan kalian saat ini. Adanya perang dingin di antara kalian, ini bisa yang berpasangan ataupun yang masih PDKT. Adanya perang dingin itu nggak selalu harus menjadi perang dingin, tapi adanya sesuatu yang membuat Anda menjadi membatasi diri untuk mendekati orang tersebut. Yang ini juga berhubungan dengan mungkin yang seperti saya katakan, adanya masalah dengan otoritarisasi yang mungkin ini bersangkutan dengan
bapaknya ataupun keluarga besar yang membuat hal ini menjadi sedikit runyam untuk dikendalikan dalam hubungan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi ambang batas, ambang akhir bagi Anda yang menjadi ini sangat terbebanin bagi Anda untuk menjalani komitmen seperti ini. Tapi di sini disarankan untuk bagaimana Anda dapat keluar dari hubungan seperti ini yang mungkin dalam arti kata Anda mencintai orang tersebut tapi Anda itu di-reject, tapi Anda berusaha bagaimana menembus sisi dari otorisasi itu dari orang tuanya kah atau orang yang memiliki wali dari pasangan Anda. Oke. Jadi diharapkan Anda untuk bersabar dan melihat segala situasi dengan lebih luas. Dalam arti kata bagaimana jikalau Anda di posisi sebagai bapaknya orang tersebut. Makanya saya katakan ini kenapa jadi perkumpulan bapak-bapak di sini ya. Perkumpulan bapak-bapak. Bisa dilihat semuanya cowok ya. Pada saat Anda menjadi seorang ayah, biasanya seorang ayah ini ingin memproteksi anaknya menjadi seseorang yang lebih baik dan memiliki pasangan yang juga baik. Dan ini juga menjadikan Anda harus melihat diri Anda melalui kacamata orang lain. Jadi pertimbangkan, lihat diri Anda apa yang merasa kenapa mereka menolak untuk menerima Anda sebagai calon pasangan dari anaknya. Oke. Kenapa restu ini tidak dapat didapatkan untuk Anda? Itu harus dipertimbangkan. Dan pada saat Anda dapat mempertimbangkan itu, Anda akan dapat melihat porsi dari cara pandang orang lain terhadap Anda, dan Anda dapat improve hal tersebut untuk diri Anda, dan mungkin itu dapat membuat Anda keluar dari problem itu. Dan semoga Anda mendapatkan restu dari orang tua itu. Oke, kalau kita lanjut masuk dalam segi karir, adanya cara untuk meraih penghasilan yang lebih dari sesuatu yang Anda sukai, walaupun ini terkait dengan beberapa hal yang mungkin Anda kurang memahami bagaimana caranya untuk mencapai jalan ke sana. Oke. Dalam kondisinya ada beberapa hal yang membuat Anda dalam dunia pekerjaan harus lebih cermat dalam mengamati segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah kekuasaan atau sebuah tingkat otoritarisasi. Anggapannya Anda berada di sisi supervisor sekarang, tapi Anda harus mengamati bagian atasan Anda, bagaimana cara untuk tidak terlalu banyak bermasalah dengan mereka agar posisi dari pekerjaan Anda ini tetap baik-baik saja. Oke. Karena ada beberapa hal yang menurut Anda sudah sangat keterlaluan mungkin yang dilakukan oleh pihak atasan Anda, ataupun ini juga berkaitan, juga bisa diartikan menjadi pemerintahan seperti itu. Oke. Karena ini bagian dari otorisasi ini dapat mencakup luas halnya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang pedagang, mungkin tadi bagian dari seperti keamanan sosial di daerah tersebut, ataupun atasannya kalau misalnya Anda buka di mall, mungkin pemilik mallnya itu bagian dari otorisasinya. Oke. Dan diharapkan bagaimana Anda keluarnya untuk mencari permasalahan ini. Untuk
jauh lebih bijaksana memikirkan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang padahal Anda ini kan sudah saya katakan ada beberapa hal yang memiliki cara bagi Anda untuk mendapatkan keuangan lebih ataupun penghasilan lebih tinggi dari bisnis ini ataupun pekerjaan ini, karena Anda benar-benar passionable di dalam situ. Hanya karena ada beberapa hal yang membuat Anda terkungkung seperti itu ya. Jadi Anda itu harus lebih cermat dalam melihat potensi ataupun seperti celah-celah untuk mendapatkan penghasilan lebih dari itu, dari karir Anda saat ini. Jadi anggapannya itu kalau misalnya Anda berada dalam tender ataupun dalam proyek yang awalnya itu proyeknya itu baru menjadi satu, tapi sebenarnya Anda bisa melakukan proyek kedua atau ketiga di saat bersamaan. Hanya saja Anda dibutuhkan lebih jeli dalam mengamati bagaimana caranya untuk naik ke level yang lebih lanjut. Oke, itu caranya. Kalau kita masuk dari sisi keuangan, oke, adanya sesuatu hal yang harus Anda sembunyikan terkait sesuatu hal yang mungkin dibelanjakan oleh Anda, tapi Anda menyembunyikan kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat Anda. Ini karena terkait mungkin Anda merasa mereka tidak dapat menerima hal tersebut. Oke. Jadi, di kondisinya saat ini, Anda cenderung menjadi sedikit gugup terhadap beberapa permasalahan tentang kalau misalnya dipertanyakan tentang beberapa topik tentang keuangan yang membuat Anda ini menjadi sedikit tidak ingin terlalu banyak bicara, karena Anda juga sedang merasa was-was bagaimana jikalau orang tersebut ataupun keluarga dekat Anda mengetahui bagaimana kondisi keuangan saat ini. Karena mungkin ada beberapa hal yang tidak dapat Anda utarakan yang berhubungan dengan orang-orang yang mungkin Anda juga mengalami sebuah tindakan gimana ya, kayak seperti Anda membeli sesuatu hal, membeli sebuah barang yang dimana mungkin amount-nya itu besar, tapi Anda ini menyembunyikan hal tersebut dari keluarga Anda ataupun orang yang terdekat Anda yang Anda cintai gitu ya. Dan Anda ingin tidak transparan kepada mereka tentang hal tersebut. Misalnya Anda sedang ingin membeli mobil, tapi Anda ini membeli mobil secara kredit, tapi tidak secara gamblang mengatakan bahwa kreditannya sekian-sekian gitu. Dan karena beberapa dari Anda memiliki kreditan seperti itu, jadinya income Anda itu kan kesedot ke situ ya. Jadi ada beberapa hal karena itu Anda tidak dapat terbuka secara gamblang kepada orang-orang terdekat Anda tentang kondisi keuangan Anda saat ini, karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin kreditor atau hal yang seperti itu, dan keuangan Anda ini tidak dapat terlalu banyak bergerak di saat ini. Yang ada sebenarnya malahan Anda juga cenderung kesulitan dalam mungkin membayar beberapa bill atau tagihan, karena di saat ini tidak ada transparansi kepada pihak keluarga Anda, yang dimana misunderstanding bagi keluarga Anda di sini. Oke, adanya beberapa hal yang tidak dapat dimengerti. Anggapannya Anda bekerja dengan sangat giat, tapi kenapa keuangan Anda tidak juga terlihat adanya uang gitu. Jadi mereka itu bingung gitu kan. Jadi di sini ini diharapkan bagaimana caranya Anda untuk
sebaiknya jujur kepada mereka. Anda juga mencari jalan bagaimana sebaiknya jujur terhadap orang-orang terdekat Anda. Bagaimana caranya untuk transparansi? Walaupun mungkin saat ini terlihat sedikit kesulitan untuk transparan, tapi yakinlah segala sesuatu itu yang dilakukan dengan kejujuran akan jauh lebih baik ke depannya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu readingan kali ini. Ingat subscribe, like, dan komen agar saya juga mengetahui kondisi teman-teman di luar sana, dan ikutin juga sosial media Tarot Channel, Instagram maupun Facebook tag, dan ikutin juga video lanjutan lainnya. See you next video. Bye.